Tapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Halo sahabat Genaci, ketemu lagi sama Kak Narita di sini di channel YouTube kesayangan kita semua, Ayo Cerdas Indonesia. Nah sahabat Genaci, hari ini Kak Narita akan lanjut membahas tentang salah satu pahlawan kita yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Siapakah dia? Nah, tapi sebelum itu, bagi sahabat Genaci di rumah yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar kalau ada video baru dari Ayo Cerdas Indonesia, sahabat Genaci sudah bisa langsung update, tonton videonya sampai habis, dan share juga ke teman-teman lainnya. Oke sahabat Genaci, hari ini Kak Narita akan bahas seorang tokoh atau pahlawan, salah satu pahlawan yang berperan sangat penting di kemerdekaan Indonesia, khususnya di saat peristiwa 10 November di Surabaya. Nah, di sini ada salah satu pahlawan yang bernama Bung Tomo. Nah, Bung Tomo ini memiliki peran penting dalam peristiwa tersebut. Sutomo atau yang lebih dikenal dengan kata Bung Tomo adalah salah satu pahlawan yang berasal dari Surabaya dan ikut andil dalam peristiwa pengusiran penjajah atau peristiwa berdarah di saat 10 November di Surabaya. Bung Tomo ini dikenal dengan orasinya yang berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya atau anak-anak muda Surabaya untuk tetap berani dan tidak mundur melawan penjajah. Di pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 tercetuslah semboyan "Merdeka atau Mati" yang sangat terkenal hingga saat ini. Nah, itu adalah pencetusnya seorang Bung Tomo. Dan berikut adalah asal-usul Bung Tomo. Bung Tomo lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Kampung Blauran, Surabaya. Bung Tomo memiliki nama asli yaitu Sutomo dan ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijoyo dengan ibu yang berdarah campuran yaitu Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Dari kecil, Bung Tomo ini menjalani hidup dengan keterbatasan hingga untuk sekolahnya pun tidak sampai lulus. Tapi ketika dewasa, beliau bekerja menjadi seorang jurnalis dan kemudian bergabung ke dalam kelompok politik dan sosial. Pada tahun 1944, Bung Tomo terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori oleh Jepang. Tapi di sini Bung Tomo masih belum terkenal, yaitu menjadi sebagai anggota biasa. Lalu kemudian setelah proklamasi kemerdekaan RI, Bung Tomo juga ikut andil dan sempat ikut dalam pengepungan gudang mesin Don Bosco dan berhasil merebut banyak senjata milik tentara Jepang. Dan tibalah di bulan Oktober dan November 1945, ia berusaha untuk membangkitkan kembali semangat rakyat Indonesia, khususnya arek-arek Surabaya. Hal ini juga dipicu oleh keadaan yang memanas setelah penyerangan di Hotel Yamato pada tanggal 27 Oktober 1945 dan juga tewasnya Malabi. Di sini rakyat Surabaya diultimatum untuk segera menyerahkan senjata kepada pihak Inggris selamat-lambatnya pada tanggal 10 November 1945 jam 6 pagi. Namun Bung Tomo dengan seruan-seruannya kepada rakyat untuk membakar semangat rakyat dan warga Surabaya dengan penuh emosi di setiap radio-radio. Merdeka! Saudara-saudara,
rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Hingga pada 10 November 1945 meletuslah perang antara rakyat Surabaya dan tentara Inggris. Sebuah kutipan dari orasinya yang mengobarkan semangat anak-anak Surabaya yaitu, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap yaitu merdeka atau mati. Kemudian siarannya disebarluaskan ke seluruh rakyat Surabaya sehingga rakyat pun juga bahu-membahu dan bergotong royong untuk bersatu mempertahankan Surabaya. Jadi pada pertempuran 10 November 1945 itu Bung Tomo lah yang membakar semangat arek-arek Surabaya melalui orasinya, dan akhirnya masyarakat Surabaya bisa memenangkan pertempuran melawan penjajah. Nah, di akhir hayatnya Bung Tomo ini meninggal di Padang Arafah atau di Mekah pada tanggal 7 Oktober 1981. Tetapi jenazahnya tidak dimakamkan di Mekah, melainkan dibawa kembali ke tanah air, kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum di daerah Ngagel, Surabaya. Setelah pemerintah didesak oleh Gerakan Pemuda GP Ansor dan fraksi Golkar saat itu untuk memberikan gelar pahlawan kepada Bung Tomo, maka gelar pahlawan diberikan kepada Bung Tomo bertepatan pada tanggal 10 Oktober 2008. Nah, sahabat Genanci, itulah biografi singkat tentang pahlawan kita, pahlawan nasional kita, Bung Tomo, yang berasal dari Surabaya, dan semoga kita semua bisa mencontoh suri tauladan dari beliau dan juga pahlawan-pahlawan yang lainnya yang juga turut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Baik, itulah video yang Kak Narita sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you, bye!